Saya tidak melamar masuk ke Gerindra, apalagi ikut Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo yang mencari saya, lalu Pak Prabowo dengan Gerindra yang menceritakan kondisi bangsa dan negara ini yang sangat berbahaya. Kalau dalam pepatah Tiongkok kuno, ada 5 unsur untuk membuat sebuah negara itu maju. Harus ada wilayah, harus ada pertahanan, harus ada rakyat, harus ada makanan, dan kepercayaan. Kalau salah satu unsur hilang, apa yang dihilangkan? Itulah pertahanan. Nah, kalau 2 unsur, itulah wilayah. Kalau 2 unsur, itulah makanan. Kalau tinggal 1 unsur, rakyat. Orang boleh dikatakan Indonesia di Amerika, di Jepang, di Vietnam. Tapi kepercayaan adalah unsur paling penting. Nah, sekarang bisa dibayangkan, kata Pak Prabowo, rakyat sudah tidak percaya kepada namanya pejabat maupun institusi partai politik. Apa yang akan terjadi untuk melakukan transformasi sebuah negara, melakukan reformasi, kuncinya adalah di partai politik. Maka Pak Prabowo mengatakan ini adalah tugas negara. Kita harus mengembalikan kepercayaan kembali, dimulai dengan bahwa parpol tidak akan memberikan, tidak menerima uang, akan membiayai pencalonan elit-elit politik yang karakternya teruji di kekuasaan. Dan menurut Pak Prabowo, mereka sudah lihat kader yang terbaik adalah dimiliki PDIP adalah Pak Jokowi dan Ahok yang terbukti sebagai bupati. Mereka kata Pak Prabowo, kami rela Gerindra tidak memiliki kader untuk dimajukan di DKI. Kenapa DKI katanya? Karena DKI ini 80% media menyoroti DKI. Etalase perubahan semua ada di Jakarta. Ini akan membawa suatu perubahan ke seluruh Indonesia. Ini semacam reformasi jilid kedua. Apakah saya tidak mau menerima panggilan tantangan ini sebagai tugas negara? Nah, tentu saya ingin ada reformasi jilid kedua. Dari tahun 98 sampai 2014, kita boleh dikatakan reformasi jadi agak gagal, agak melenceng. Nah, kita harapkan 2014 ke depan, reformasi jilid kedua ini yang beradab dengan pemilu, kita akan menghasilkan orang-orang yang betul-betul bekerja karena dia karakter teruji, bersih, transparan, profesional. Kalau orang bertanya, percuma Anda bersih, transparan, profesional, Anda tidak mungkin bisa mencalonkan diri kalau tidak punya uang. Nah, Pak Prabowo dan Gerindra, dan kemudian diikuti oleh PDI Perjuangan, membuktikan pikiran seperti itu salah. Nah, sekarang tentu saja saya ingin mengikuti, membantu untuk campur tangan dalam tugas negara ini. Lalu kenapa Gerindra? Ini Pak Prabowo mengatakan, toh Anda juga secara organisasi harus mengundurkan diri dari Partai Golkar. Karena melawan kebijakan organisasi, kalau partai mencalonkan seseorang menjadi gubernur, Anda tidak boleh dengan partai lain melawan. Jadi, bagaimana kalau Anda memberikan kredit juga kepada Partai Gerindra, bahwa Anda menjadi anggota Partai Gerindra? Toh Anda juga pasti dipecat juga dari Partai Golkar karena melawan peraturan organisasi. Secara etika kita harus mundur dari Partai Golkar. Nah, saya tentu menerima. Kenapa? Saya melihat ini sebuah partai nasionalis yang tidak ada bedanya dengan Partai Golkar, tidak ada bedanya dengan Partai PDIP. Tetapi ada pemimpin Dewan Pembinanya yang begitu nasionalis, begitu negarawan untuk menjadikan Jakarta, Jokowi dan Ahok menjadi contoh bagi seluruh Indonesia. Lalu hubungannya apa? Pak Prabowo selalu dianggap adalah orang yang anti turunan Tionghoa. Itu selalu persepsi karena kasus Mei 98 sampai hari ini tidak terungkap. Beliau selalu dianggap sebagai orang di balik ini. Nah, saya katakan Pak Prabowo mengatakan begini, banyak partai yang mengaku membela Tionghoa, tapi ada nggak partai yang berani mencalonkan Tionghoa menjadi wakil gubernur di DKI? Dan ini bukan soal perihal wakil gubernur. Gerindra mau mencalonkan Ahok jadi gubernur. Persoalannya Gerindra juga mencalonkan Jokowi menjadi gubernur. Dan antara Jokowi dan Basuki, Ahok ini, Jokowi lebih senior. Jadi tentu dia yang nomor 1, saya nomor 2. Tapi dalam hal bekerja, kata Mas Jokowi, kalau bekerja, pembagian kerja, tidak ada yang pelit-pelit. 80% wakil pun dia kasih asal beres. Jadi kami berdua ini seperti gubernur dan gubernur 1, gubernur 2. Hanya kan tidak mungkin dalam struktur Indonesia namanya gubernur 1, gubernur 2. Yang ada adalah gubernur dan wakil gubernur. Makanya itulah saya menerima pinangan Pak Prabowo dan Gerindranya. Banyak orang mengatakan kalau kita dicalonkan oleh partai, apalagi dibiayai oleh partai, tentu kita akan disetir oleh partai menurut kehendak partai.
Saya kira itu sangat lumrah saja. Asal di setiap partai untuk apa? Makanya saya tanya sama Pak Prabowo dan Gerindranya, maksud memilih kami setelah kami terpilih, bagaimana dealnya? Apakah proyek? Beliau mengatakan tidak. Tujuannya adalah bagaimana saudara mempercepat warga Jakarta menikmati hidup Jakarta yang layak. Lalu bagaimana hubungan kau? Saya langsung minta beliau, boleh nggak saya buka anggaran sampai lembar ketiga, sampai yang paling terperinci? Katanya boleh. Nah, saya mau minta jaminan. Jaminannya apa? Bukan kontrak. Tetapi ketika dideklarasikan oleh Partai Gerindra, di tempat seluruh kadernya dan seluruh pers, ketuanya harus menyatakan, kami setelah mendukung Jokowi dan Ahok terpilih, kami akan lepas. Dia menjadi milik warga Jakarta, bukan milik partai. Lalu, kami akan buka semua anggaran sampai lembar ketiga. Nah, dan itu sudah dilakukan di Tamrin City waktu deklarasi. Artinya, Gerindra Prabowo sangat serius untuk lakukan ini. Lalu ada kekhawatiran lagi, tetap bisa dikontrol dari partai. Saya katakan, Anda jangan lupa, kami jadi bupati kan dicalonkan oleh partai politik. Kami ke DPR RI kan dicalonkan oleh partai politik. Mas Jokowi menjadi wali kota Solo dicalonkan oleh partai PDIP. Kalau saudara menganggap Mas Jokowi dan Ahok berhasil menjadi bupati dan wali kota, artinya kan kami tidak dikontrol oleh partai politik mendukung kami kan.